Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan oleh Allah kesehatan untuk keluarga kita semua. Anak bapak semuanya, kita mulai dulu pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan anak bapak diambil bukunya Pendidikan Agama Islam dan dibuka halaman yang ke-89. Halaman yang ke-89 yaitu tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana biasanya kita belajar di sekolah, namun karena hari ini abang kelas 6 melakukan ujian akhir, maka kita daring ataupun belajar dari rumah. Kalau sudah dibuka, mari kita mulai belajar tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Muhammad ini tinggal di kota Mekah, namun pada saat itu sebelum Nabi kita lahir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat Mekah ini disebut dengan masyarakat jahiliyah ataupun masyarakat yang bodoh. Kenapa disebut dengan masyarakat yang bodoh? Karena pada saat itu agama Islam belum datang ataupun belum diutus oleh Allah Nabi yang membawa agama tersebut, yang mengajarkan agama tersebut. Makanya masyarakat Makkah itu disebut dengan masyarakat jahiliyah karena mereka tidak tahu, ya, tidak punya akhlak dan tidak punya moral, dan banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perbuatan yang mereka lakukan adalah bermain judi, mabuk-mabukan, dan perang antar suku, dan juga yang sering terjadi itu adalah membunuh anak perempuannya jika lahir. Jika anak perempuan lahir, maka anak perempuan itu akan dibunuh oleh orang tuanya, sebab mereka takut menanggung malu nanti jika anak perempuannya itu sudah besar. Salah satu contohnya adalah sahabat Nabi yang bernama Umar. Setelah anak perempuannya lahir, langsung dikubur hidup-hidup, ya. Seperti itulah kejahiliahan masyarakat Mekah pada saat itu sebelum ajaran agama Islam datang. Seterusnya kita lihat bagaimana kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 50 hari sebelum lahir Nabi Muhammad, ada seorang raja yang bernama Raja Abraha, adalah pemimpin yang zalim, yang jahat. Dia iri, tidak suka melihat masyarakat Mekah ataupun dari luar Mekah datang ke Mekah untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Dia tidak suka melihatnya karena dia membangun satu bangunan, yaitu gereja, dan orang yang datang ke gereja itu tidak banyak untuk beribadah, namun yang paling banyak itu adalah ke Ka'bah, dan dia iri. Maka dari itu dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah, dan pada saat itu dia membawa gajah yang dibawanya itu ada 10 yang paling besar, dan dia mau menyerang kota Mekah. Namun atas izin Allah, Raja Abraha tidak sanggup menghancurkan kota Mekah. Akan tetapi sebaliknya, Raja Abraha dan pasukannya yang dihancurkan oleh Allah dengan mengirimkan burung-burung ababil yang membawa batu-batu kecil dari neraka, ya.
yang membawa batu-batu kecil dari neraka, yang setiap burung itu membawa 3 biji batu, 2 di kaki dan 1 di paruhnya. Dan batu itulah yang dilemparkan kepada pasukan-pasukan bergajah, dan semuanya mati seperti yang dikatakan dalam surat Al-Fil, seperti daun yang dimakan ulat. Setelah itu Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, dan dia diberi nama oleh kakeknya. Ingat, dia diberi nama oleh kakeknya, yaitu Muhammad. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Nah, anak bapak semuanya, silakan dulu ditanya orang tuanya, nah arti namanya apa, gitu ya. Apakah namanya bagus artinya atau bagaimana? Oke. Kita lanjutkan. Ayahnya itu adalah bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal, dan itu bertepatan pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Ya, 12 Rabiul Awal, dan itu bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Nah, yang memberikan nama Muhammad ini tadi adalah kakeknya. Nah, kalau anak bapak siapa yang beri nama? Ayah, ibu, kakek atau nenek, atau abang, atau pak ustadz? Nah, ya. Dan anak Abdullah ini yang bernama Muhammad, dia dilahirkan dalam keadaan yatim, artinya ayahnya tidak ada. Dan setelah itu Nabi Muhammad diasuh ataupun diberikan kepada ibu susu. Ibu susunya bernama Halimatus Sa'diyah. Ya, ingat, nama ibu susunya adalah Halimatus Sa'diyah. Dia bersama Halimah selama 2 tahun, namun digenapkan jadinya sampai 4 tahun bersama Halimah. Dan anak bapak semuanya, setelah usia 4 tahun Nabi kita Muhammad kembali bersama ibunya, dan di usia 6 tahun ibunya membawa Nabi kita pergi ke Madinah untuk menziarahi kuburan ayahnya Abdullah. Namun di pertengahan jalan, ibunya jatuh sakit. Setelah itu, disitulah ibunya meninggal dunia. Namanya adalah di negeri Abawa, ya. Di negeri Abawa ibunya meninggal. Nah, pada umur 6 tahun Nabi kita sudah seorang anak yatim piatu, tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Dan setelah itu Nabi kita diasuh oleh kakeknya. Nama kakeknya tadi adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini sangat sayang kepada cucunya Muhammad. Namun Abdul Muthalib bisa mengasuhnya hanya sekitar 2 tahun saja. Berarti ibunya tadi meninggal 6 tahun, dia umur 6 tahun ditambah 2 berarti jadi 8 tahun. Di umur 8 tahun kakeknya namanya tadi Abdul Muthalib meninggal dunia pula. Berarti sekarang dia di umur 8 tahun. Nah, dia di umur 8 tahun bersama pamannya. Nah, pamannya ini bernama Abdul Muthalib atau Abu Thalib. Nah, ya, Abu Thalib, ya. Pamannya ini bernama Abu Thalib, dan dia diasuh oleh pamannya setelah kakeknya meninggal. Berarti ayahnya meninggal waktu Nabi kita di dalam kandungan umur 6 bulan. Setelah itu ibunya meninggal waktu Nabi kita berumur 6 tahun. Setelah itu kakeknya meninggal di waktu Nabi kita berumur 8 tahun. Setelah itu Nabi kita diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib.
Nah, biar lebih enaknya didengar silsilahnya, ada sebuah lagu nanti yang Pak Anwar sampaikan ya. Silahkan diikuti lagunya, ada di sini. Rohatil akhyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu mima'ani ahmadin. Rohatil akhyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu mima'ani ahmadin wa barikun nuri abdu mima'ani ahmadin wa barikun nuri abdu mima'ani ahmadin bilaya bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja, umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka.
Nah, Bapak semuanya, setelah ini silahkan diingat-ingat siapa saja orang-orang yang terpenting yang harus kita ingat di silsilah Nabi kita Muhammad SAW, dan supaya kita ingat sampai kita besar. Nah, Bapak semuanya, itu adalah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita dan kita dalam keadaan sehat ya. Jangan sampai sakit supaya nanti kita bisa ujian kenaikan kelas. Mau kelas 2 kan? Dah, anak bapak semuanya, kita tutup dengan wajah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.